magma dalam mantel bumi yang terus mengalir, menyebabkan lempeng kerak bumi yang mengapung di atasnya tidak pernah benar-benar stabil. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita bahas untuk kali ini adalah sejarah terbentuknya planet yang menjadi tempat tinggal kita semua. Tidak lain tidak bukan adalah sejarah bumi. Bumi merupakan planet ketiga di tata surya. Dan sejauh ini, bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Bumi diperkirakan berusia 4,5 miliar tahun. Yang berarti, sebelum manusia ada, bumi menyimpan sejarah yang panjang. Mulai dari alamnya, hingga dari struktur geografisnya. Dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana bumi ini terbentuk hingga evolusi muka bumi yang berubah dari masa ke masa. Penasaran dengan kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Pada awalnya, bumi terbentuk dari awan gas dan debu yang membentuk vortex yang berputar-putar di sekeliling matahari yang baru saja terbentuk. Partikel-partikel awan itu ditarik oleh gaya gravitasi hingga memadat menjadi sebuah bola batuan yang terus menarik butiran-butiran batuan dan debu ke dalam orbitnya. Daya tarik gravitasi ini menyebabkan hujan meteor yang terus-menerus, menambah masa pada planet yang tumbuh itu. Dan pada waktu bumi bertambah besar, gaya gravitasinya meningkat, sehingga intinya semakin memadat dan mempertinggi suhu dalam bumi yang masih muda. Pengerutan dan pemanasan yang terus bertambah membuat magma mengalir melintasi permukaan planet. Gas bergelembung keluar dari lava yang naik dan lepas. Terbentuklah satu atmosfer primitif yang menyekap panas permukaan planet yang mendesis-desis. Pada waktu yang panas ini terjadilah beberapa reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan unsur-unsur yang berperan penting dalam bumi ini, terutama air yang nantinya akan membentuk samudra dan berperan dalam membentuk kehidupan yang terus berevolusi di bumi ini. Tidak hanya kehidupan, permukaan bumi juga berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana prosesnya?
Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat untuk klik tombol jempol dan like video ini. Pada kondisi bumi mulai stabil dan makhluk hidup mulai berkembang, terbentuklah benua raksasa yang membentang luas di bumi. Benua ini disebut dengan Pangea, yang terbentuk pada akhir era Paleozoik dan terpisah pada era Mesozoik, tepatnya pada saat dinosaurus mulai bermunculan. Pada zaman Mesozoik ini, pembelahan Pangea ini menceritakan dua benua, Eurasia yang di utara dan Gondwana di selatan. Dan pada masa modern, benua-benua tersebut berpisah lagi menjadi 7 benua yang kita kenal sekarang. Herankah kalian? Kenapa benua-benua ini dapat berpindah-pindah? Ada dua kekuatan utama yang membuat bentuk permukaan bumi dapat berubah-ubah. Yang pertama, endogen yang berasal dari dalam bumi, dan eksogen yang berasal dari permukaan bumi. Perpindahan benua-benua yang disebutkan tadi disebabkan oleh tenaga endogen, yang secara umum dikelompokkan menjadi 3 jenis: tektonisme atau pergerakan lempeng, vulkanisme atau letusan gunung berapi, dan seisme atau gempa. Penyebab utama benua terpisah adalah tektonisme, yang penyebabnya berakar dari dalam bumi. Magma dalam mantel bumi yang terus mengalir menyebabkan lempeng kerak bumi yang mengapung di atasnya tidak pernah benar-benar stabil. Selain membuatnya terpisah, pergerakan ini juga dapat membuat benua menegak dan bergabung. Contohnya India yang tadinya adalah bagian dari Madagaskar sekarang berpisah dan menyatu dengan benua Asia. Selain memisahkan benua, lempengan ini juga dapat membentuk gunung-gunung atau palung yang dalam. Sementara vulkanisme terjadi saat magma keluar dari bumi. Peristiwa magma keluar dari bumi ini disebut dengan erupsi, yang dapat bersifat efusif atau mengalir, atau bersifat eksplosif atau meledak-ledak. Sementara gempa disebabkan oleh perluasan tenaga endogen secara mendadak, bisa dari gerakan tektonik ataupun vulkanik, atau bisa disimpulkan gempa ini adalah hasil dari tenaga endogen yang disebutkan tadi. Lalu, bagaimana dengan tenaga eksogen? Setelah berlangsungnya perubahan bentuk permukaan bumi oleh tenaga endogen,
Maka bentukan itu kemudian diubah lagi oleh tenaga eksogen. Ada beberapa unsur yang berat bagi tenaga eksogen. Mari kita telusuri bersama. Air dalam wujud padat atau cair bisa termasuk sebagai tenaga eksogen. Air dapat menggerus tanah secara terus-menerus dan dapat membuat formasi-formasi batuan sedimen yang menakjubkan. Air juga dapat mengendapkan beberapa materi dan membuatnya menjadi formasi-formasi sedimen. Begitu juga dengan angin. Dapat mengikis batuan hingga terukir menjadi formasi-formasi tertentu. Makhluk hidup juga dapat dikategorikan sebagai tenaga eksogen. Misalnya, manusia yang membuat konstruksi di mana-mana, membuat perubahan signifikan pada lingkungan. Contohnya, pembuatan gedung, reklamasi lautan menjadi tanah, dan sebagainya. Selain manusia, tumbuhan juga dapat berperan. Mereka dapat mengakibatkan pelapukan yang dapat mengubah permukaan bumi. Itulah sejarah bumi dan daya yang dapat merubah bentuk permukaannya. Tapi sebelum kita akhiri, aku memiliki pertanyaan. Umpamakan ada kaiju. Kaiju ini dapat menghancurkan gunung, sehingga dapat mengubah bentuk bumi. Termasuk tenaga apakah kaiju ini? Endogen atau eksogen? Yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Sekian dari video kali ini. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.